Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Nah, jadi tadi kita udah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, bulan ini adalah bulan ketiga dalam tahun 2022. Bener-bener gak berasa banget ya, kita udah 3 bulan mengalami penyertaan Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Walaupun kita masih ibadahnya online, tapi kasih Tuhan Yesus itu tetap terasa adik-adik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nah, ternyata bener ya, Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita. Dari mulai kita yang pertama kali online sampai hari ini Tuhan Yesus terus menyertai kita. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang ibu-ibu yang melayani Tuhan Yesus. Nih aku ambil dulu ya tulisannya. Ibu-ibu yang melayani Tuhan Yesus ada di Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ibu-ibu yang melayani Tuhan Yesus. Sekarang aku mau nanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang mau sama-sama melayani Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangan yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Aku sih mau ya melayani Tuhan Yesus. Pokoknya setiap hari aku harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, mau dengar ceritanya adik-adik? Nah, jadi aku ambil gambarnya dulu ya. Jadi nih adik-adik, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sering memberitakan firman Tuhan, sering menceritakan kebaikan Tuhan Yesus itu dari kota ke desa-desa, dari kota ke kota, desa ke desa. Nah, Tuhan Yesus itu menceritakan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan manusia adik-adik. Jadi dia nih bersama dengan murid-muridnya sering berjalan dari desa-desa ke kota-kota. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu sedang bercerita di sebuah desa nih adik-adik. Nah, di desa tersebut ada 3 ibu-ibu. Ini ada berapa di tangan aku nih jarinya? 1, 2, 3. Ada 3 adik-adik ibu-ibu yang melayani Tuhan Yesus. Nah, kok bisa sih mereka melayani Tuhan Yesus? Nah, jadi mereka ini sebelum melayani Tuhan Yesus, mereka mengalami kesedihan yang sangat dalam hidupnya. Jadi, ibu yang pertama namanya adalah Ibu Maria Magdalena. Nih adik-adik, gambarnya nih. Nah, lihat deh mukanya. Mukanya sad adik-adik, jadi kayak sedih gitu. Nih, lihat deh, alisnya turun. Mukanya sedih adik-adik, lihat tuh. Tiap hari dia itu mengalami kesedihan adik-adik. Terus dia juga merasa hidupnya itu sulit sekali, sedih sekali tiap harinya. Nah, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus kan adalah si penyembuh. Terus yang sering menceritakan tentang kebaikan Tuhan, penuh kasih dan penuh sukacita. Jadi si Ibu Maria Magdalena ini menemui Tuhan Yesus adik-adik. Nah, ketika si Ibu Magdalena ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong dong sembuhin aku. Aku tuh setiap hari sedih, tiap hari susah hidupnya. Aku sedih banget mengalami kehidupan ini. Tuhan Yesus tolong bantu aku. Nah, di sini Tuhan Yesus dengan penuh kasih itu memberkati Ibu Maria Magdalena. Dia mendoakan sehingga hatinya menjadi sukacita. Hidupnya yang tadinya dia sedih terus, susah terus, menjadi sukacita. Mukanya dari yang menjadi happy adik-adik. Nah, lalu akhirnya Ibu Maria Magdalena ini pulang nih adik-adik. Dan ada 2 ibu lagi. Jadi ada 3 ibu. Yang pertama tadi siapa namanya? Maria Magdalena. Sekarang ada 2 ibu lagi nih. Kok ambil dulu ya gambarnya. Ada
dua nih adik-adik. Namanya Ibu Yohana dan Ibu Susana. Ibu Yohana ini mukanya juga sedih nih adik-adik. Aku lebih deket ya. Lihat deh, mukanya jauh lebih sedih lagi dari Ibu Maria Magdalena. Nah, begitu juga dengan Ibu Susana nih adik-adik. Lihat deh, mukanya juga kayak orang udah putus harapan adik-adik. Mukanya sedih banget. Kayak kalau kita lagi nangis, mukanya tuh kayak sedih kalau kita nggak dikasih mainan sama mama, atau kita nggak dibolehin sama mama papa pergi keluar. Nah, nggak dibolehin main tapi disuruh belajar, muka kita tuh sedih. Nah, sama nih adik-adik, mukanya kayak Ibu Yohana dan Ibu Susana ini mukanya sedih banget. Kenapa sih adik-adik mereka sedih? Kita tanya yuk. Kita tanya, Ibu Yohana, Ibu Yohana, Ibu Susana, kenapa sih kok kalian mukanya sedih? Kenapa ya kira-kira adik-adik? Kenapa? Wah, bener banget adik-adik di rumah. Nih, jadi Ibu Yohana dan Ibu Susana ini kenapa sedih? Karena mereka sakit adik-adik. Wah, kalau sakit tuh nggak enak banget. Aku juga kemarin kan kena sakit ya adik-adik. Itu batuk, pilek, tenggorokannya gatal. Itu nggak enak banget adik-adik. Rasanya sedih banget. Rasanya pengen cepet sembuh. Makanya aku berdoa setiap hari, minum obat ke dokter. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengirimkan dokter, dan melalui obat-obatan aku disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus ada bersama dengan aku. Aku tetap berdoa. Nah, ibu-ibu ini juga lagi sakit. Mereka juga mengharapkan kesembuhan adik-adik. Mereka sad banget mukanya, sedih banget tiap hari sakit. Nah, Tuhan Yesus melihat mereka. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus berdoa dengan penuh kasih dan sukacita, mendoakan Ibu Yohana dan Ibu Susana adik-adik. Dia mendoakan supaya mereka sembuh, dan akhirnya mereka menjadi sembuh adik-adik. Wah, puji Tuhan, mereka berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih, Engkau telah menyembuhkan kami. Benar kata-kata orang yang selama ini kami dengar, Engkau adalah Allah penyembuh. Kami sudah sembuh, kami sudah tidak sakit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas doanya. Begitupun juga dengan Maria Magdalena yang tadi adik-adik. Dia juga berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan, telah memberikan sukacita, telah memberikan kasih kepadanya, sehingga dia tidak sedih lagi nih adik-adik. Nah, lalu kita lihat nih adik-adik mukanya mereka nih. Lihat deh, Maria Magdalena nih mukanya udah happy, udah senyum, udah naik. Udah gak sedih lagi nih adik-adik, lihat deh. Nah, terus ada Ibu Susana dan Ibu Yohana. Lihat deh, mukanya udah gak sedih lagi, udah hahaha, udah ketawa, udah bisa bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Tuhan Yesus itu penuh kasih dan sukacita. Mereka sangat bersyukur bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, mendapat jamahan daripada Tuhan Yesus. Wah, mukanya udah gak ada yang sedih lagi nih adik-adik, udah happy. Lihat deh, adik-adik happy gak di rumah? Wah, puji Tuhan semuanya happy ya di rumah, walaupun sekolahnya masih online atau udah beberapa tatap muka. Tapi sukacita yang daripada Tuhan, senangnya daripada Tuhan itu gak hilang ya adik-adik. Nah, lihat deh, udah happy mukanya. Terus kan Tuhan Yesus itu berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, pergi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, terus mereka ini ide nih adik-adik. Wah, kan aku sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Aku sudah mengalami sukacita daripada Tuhan. Sekarang aku mau melayani Tuhan Yesus. Melayaninya gimana adik-adik? Nih, ada yang membuat baju adik-adik, mengambil kain terus membuatkan baju untuk murid-murid Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus juga. Terus ada yang memberikan makanan nih, ada buah-buahan. Pokoknya mereka memberikan yang terbaik. Ada yang memberikan roti juga nih adik-adik, dibuatin roti loh adik-adik. Terus dibuatin pakaian, diberikan makanan. Lalu mereka bertiga ini mau melayani Tuhan Yesus adik-adik. Bener-bener mereka dengan penuh sukacita mau melayani Tuhan Yesus. Kami mau ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Kami mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Wah, kenapa tuh adik-adik? Karena mereka bersyukur Tuhan Yesus telah memberikan sukacita dan menyembuhkan mereka.
Jadi di sini kita belajar ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Lagi kita sakit, lagi kita sedih, lagi kita senang. Lalu kita belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Setiap harinya Tuhan Yesus memberikan sukacita, makanan, mama papa, kesehatan, berkat yang daripada Tuhan. Itu semuanya itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita harus sama-sama belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita suka sad, suka sedih, tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Di sini ada ayat hafalannya nih adik-adik, aku ambilin dulu ya. Ayat hafalannya di dalam Mazmur 103 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Jadi aku mau belajar bersyukur, mengucap syukur setiap harinya karena Tuhan Yesus itu baik. Yuk kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus baik. Sama-sama ya kita mengatakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Nah, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur berterima kasih Bapa, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kau menjadi Allah penyembuh, Allah yang memberikan sukacita, memberikan berkat buat setiap kami. Kami mau belajar menjadi ibu-ibu tadi ya Tuhan, mau melayani Tuhan Yesus dalam setiap kekurangan kami. Kami percaya Engkau juga memberkati kesehatan kami dan adik-adik di rumah Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus juga dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka telah disembuhkan. Engkau jamah satu persatu, Engkau memberikan sukacita dan kesembuhan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekian cerita firman Tuhan ya. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan ya. Sampai ketemu lagi nanti di ibadah selanjutnya. Happy Sunday. Dadah.